Halo, kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-29. Oke, macam biasa sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Engkau hari ini. Pada saat ini kami ingin melakukan pembacaan tentang firman Engkau. Biarlah berkat Engkau beserta dengan kami, agar kami dapat memahami apa yang kami bacakan hari ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke, untuk day yang ke-29, Desire of Ages, nomor 84 hingga 86, oke. Bab 9, hari-hari perjuangan, oke. Semenjak kecil, sekali anak orang Yahudi sudah dikelilingi dengan segala tuntutan rabi-rabi. Berbagai peraturan yang keras sudah ditentukan untuk setiap kegiatan, hingga soal-soal kehidupan yang terkecil sekalipun. Di bawah asuhan guru-guru di rumah ibadah, orang-orang muda diajar tentang peraturan-peraturan yang tidak terkira banyaknya, yang diharapkan mereka taati sebagai orang Israel yang beribadah. Tetapi Yesus tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal ini. Sejak kecil ia berlaku bebas dari segala hukum rabi-rabi. Segala tulisan dan perjanjian lama selamanya dipelajarinya, dan perkataan demikianlah firman Tuhan selalu ada di bibirnya. Ketika keadaan bangsa itu mulai terbuka bagi pikirannya, dilihatnya bahwa tuntutan masyarakat dan tuntutan Allah selamanya berbenturan satu sama lain. Manusia sudah menjauhkan diri dari sabda Allah, serta meninggikan segala teori rekaan mereka sendiri. Mereka memelihara upacara-upacara tradisi yang tidak mengandungi manfaat. Acara perbaktian mereka hanyalah berupa upacara agama yang diulang-ulang. Segala kebenaran kudus yang dimaksudkan untuk diajarkannya tersembunyi dari orang-orang yang datang berbakti. Ia melihat bahwa dalam upacara-upacara mereka yang tidak disertai iman itu, mereka tidak mendapat damai. Mereka tidak mengenal kebebasan roh yang akan datang kepada mereka oleh berbakti kepada Allah dalam kebenaran. Yesus telah datang berguna mengajarkan erti perbaktian kepada Allah. Dan ia tidak dapat membenarkan pencampuran segala tuntutan manusia dengan ajaran ilahi. Ia tidak menyerang ajaran itu atau kebiasaan guru-guru alim itu. Akan tetapi bila ditegur karena segala kebiasaannya sendiri yang sederhana itu, ia mengucapkan firman Allah untuk membenarkan tingkah lakunya itu. Dengan cara yang halus dan lembut, Yesus berusaha menyenangkan hati orang-orang yang berbicara dengan dia. Oleh karena ia bersikap lemah lembut dan tidak suka menonjolkan diri, maka para ahli Taurat dan tua-tua menyangka bahwa ia akan mudah terpengaruh oleh pengajaran mereka. Mereka membujuk dia supaya menerima baik segala adat istiadat serta tradisi yang telah diwariskan turun-temurun dari rabi-rabi purbakala. Tetapi ia meminta wewenang mereka dalam Alkitab. Ia mau mendengar tiap sabda yang keluar dari mulut Allah, tetapi ia tidak dapat menurut segala rekaan manusia. Yesus tampaknya mengetahui Alkitab dari awal sampai akhir, dan ia menguraikannya dalam arti yang sesungguhnya. Rabi-rabi merasa malu diajar oleh seorang anak kecil. Mereka menuntut bahwa kewajiban mereka lah untuk menjelaskan Alkitab, dan bahwa pihaknya lah yang harus menerima tafsiran mereka. Mereka marah karena ia berani melawan perkataan mereka itu. Mereka tahu bahwa tidak ada wewenang yang dapat diperoleh dalam Alkitab untuk tradisi-tradisi mereka itu. Mereka menyadari bahwa dalam pengertian rohani, Yesus jauh lebih maju daripada mereka. Namun, mereka marah karena ia tidak menurut segala perintah mereka. Karena tidak berhasil meyakinkan dia, maka mencari Yusuf dan Maria lalu membentangkan di hadapan mereka pembawaannya yang tidak taat itu. Demikianlah ia menderita teguran dan kecaman. Dalam usia yang masih sangat muda, Yesus sudah mulai bertindak menurut caranya sendiri dalam pembentukan tabiatnya. Bahkan hormat serta cinta pada orang tuanya sekalipun tidak dapat mencegah dia dari penurutan kepada firman Allah. Ada tertulis, ialah alasannya bagi tiap perbuatan yang berbeza dari kebiasaan keluarga. Akan tetapi pengaruh rabi-rabi menyebabkan pengalaman hidupnya amat pahit pada masa mudanya sekalipun. Ia mesti memahami pelajaran-pelajaran berat dalam bertahan dengan diam dan sabar. Saudaranya, yaitu anak Yusuf, memihak kepada rabi-rabi. Mereka bersikeras mengatakan bahwa tradisi-tradisi mesti ditaati seakan-akan hal itu adalah tuntutan Allah. Mereka bahkan menganggap segala ajaran manusia itu lebih tinggi daripada firman Allah, dan mereka merasa sangat tersinggung oleh ketajaman otak Yesus dalam membezakan antara yang salah dan yang benar. Ketaatannya yang saksama pada hukum Allah mereka salahkan sebagai kedegilan.
Mereka merasa heran akan pengetahuan serta akal budi yang ditunjukkannya dalam menjawab rabi-rabi. Mereka tahu bahwa ia tidak pernah mendapat pelajaran dari orang-orang terpelajar itu, namun mereka terpaksa melihat bahwa ia merupakan seorang guru bagi mereka. Mereka mengakui bahwa pendidikannya mengandungi jenis yang lebih tinggi daripada pendidikan mereka. Tetapi mereka tidak melihat bahwa ia dapat menghampiri pohon kehidupan, yaitu sebuah sumber ilmu pengetahuan yang tentang itu mereka tidak mengetahui sedikit pun. Kristus tidak mengasingkan diri, dan ia telah begitu menyinggung perasaan kaum Farisi. Oleh menyimpang daripada hal ini dan peraturan-peraturan mereka yang keras itu, ia melihat lapangan agama dipagari dengan tembok pemisah yang tinggi-tinggi sebagai sesuatu yang terlalu keramat untuk kehidupan sehari-hari. Tembok pemisah ini dihancurkannya dalam pergaulannya dengan manusia. Ia tidak bertanya apa agamamu, apakah gerejamu. Ia menggunakan kuasanya untuk kepentingan semua orang yang memerlukan pertolongan. Gantinya mengasingkan diri dalam rumah pertapaan agar dapat menunjukkan tabiat semawinya. Ia bekerja dengan tekun untuk umat manusia. Ia menanam asas bahwa agama kitab suci tidak bergantung kepada penyiksaan tubuh. Ia mengajarkan bahwa agama yang suci dan tidak bercacat bukannya dimaksudkan semata-mata untuk waktu-waktu tertentu dan untuk saat-saat istimewa. Pada segala waktu dan di segala tempat ia menyatakan minat yang penuh kasih sayang terhadap manusia, serta memancarkan di sekelilingnya cahaya belas kasihan yang gembira. Semuanya ini merupakan satu tempelekan bagi orang Farisi. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak bergantung kepada sifat mementingkan diri, dan bahwa pengabdian mereka yang tidak sehat itu kepada kepentingan diri sendiri adalah jauh dari ibadah yang sejati. Hal ini telah membangkitkan permusuhan mereka melawan Yesus, sehingga mereka mencoba memaksakan penuh rotannya kepada segala mereka mencoba memaksakan penurutannya kepada segala peraturan mereka. So, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini. So, macam itulah bagaimana Yesus punya pendirian, oke? Sejak dari kecil lagi dia mempunyai pendirian untuk tidak menyimpang daripada ajaran agama. Dia hormat kedua-dua orang tua dia. Dia sayang kedua-dua orang tua dia, tapi rasa hormat dan sayang itu tidak menghalang dia untuk menyimpang daripada apa yang benar, apa yang sudah Allah Bapa telah ajarkan di dalam firman Tuhan, oke, di dalam Alkitab. So, untuk kita lah buat masa sekarang. So, kita boleh tengok Alkitab yang kita ada sekarang untuk menguatkan keimanan kita. So, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang pembacaan tadi. Biarlah kami dapat terus memanfaatkan firman-firman Engkau yang terdapat di dalam Alkitab Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan, sementara kami hidup. Biarlah kami terus menjadi terang dan bersinar di hadapan orang-orang ramai yang masih kehausan akan kebenaran-Mu. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sadat salam for today. Bye.